Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Bertemu lagi dengan Miss. Hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, ini adalah proses bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan atau kita konsumsi adik-adik. Tentunya adik-adik masih ingat bahwa hasil tangkapan ikan dari nelayan ini dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar ya, dikirim dengan pakai mobil ini ya adik-adik ya, ke pasar-pasar untuk dijual oleh penjual ikan atau bisa juga langsung dijual ke konsumen. Nah, penjual ikan dan konsumen ini akan melakukan transaksi jual beli namanya. Nah, ketika kita berada di pasar ya untuk berjualan atau kita mau membeli sesuatu, kita harus menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan sampai bersih. Nah, setelah ikan dibeli sampai rumah oleh ibu digoreng atau dimasak apa begitu ya. Nah, lalu akhirnya kita bisa mengkonsumsinya. Nah, inilah proses di mana hasil tangkapan nelayan itu ikannya bisa kita makan sampai sekarang adik-adik. Apakah adik-adik suka makan ikan? Ya, ikan itu banyak mengandung omega 3 adik-adik. Jadi kalian harus suka makan ikan ya adik-adik ya. Nah, di sini ada jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas, yaitu kegiatan perdagangan atau kegiatan jual beli adik-adik. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut itu ada nelayan, ada pedagang ikan, ada pengangkut barang. Nah, hasil dari setiap pekerjaan, nelayan itu menghasilkan ikan atau menghasilkan barangnya ikan yang dia tangkap. Pedagang ikan itu memperoleh untung dari penjualan ikan juga. Jadi di sini pedagang itu mendapatkan uang karena dia menjual barang. Nah, barangnya yaitu ikan. Sedangkan tukang angkut barang itu mendapatkan upah atau gaji ya. Itu dari tenaganya. Berarti tukang angkut barang ini menjual jasa, bukan menjual barang. Lalu penjual ikan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Itu juga sama-sama menjual barang. Jadi setiap pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Adik-adik harus ingat yang menghasilkan barang ya, seperti nelayan, petani, peternak, itu menghasilkan barang. Sedangkan yang menghasilkan jasa contohnya guru, dokter, polisi, ya adik-adik harus tahu itu. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini adalah contoh gambar yang menerapkan sila kedua Pancasila. Berbagi dengan teman, menolong orang lain, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita ingat lagi Pancasila sila kedua itu simbolnya adalah rantai. Nah, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantainya sendiri di sini ada dua bentuk, yaitu segi empat dan lingkaran. Nah, bentuk segi empat itu melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran itu melambangkan perempuan. Mata rantai ini saling berkaitan, melambangkan bahwa hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu perlu bersatu dan saling membantu sehingga bisa menjadi rantai yang kuat adik-adik ya. Jadi kita harus tetap bersatu walaupun berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda suku bangsa, tapi kita harus tetap saling membantu
supaya kita tetap kuat adik-adik sebagai bangsa Indonesia. Nah, di sini sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu mempunyai makna. Makna yang pertama adalah setiap manusia itu setara dan sejajar. Makna yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Manusia itu punya adab adik-adik dalam rasa, dalam pikiran, dalam tindakan kita. Lalu istilah kedua ini maknanya anti penjajahan. Kita tidak boleh menjajah orang lain. Menjajah orang lain dengan apa Kak Citra? Ya misalnya dengan mengejek atau membuli. Itu artinya kita sudah menjajah orang lain. Dan sila kedua tidak memperbolehkan kita seperti itu adik-adik. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, ini makna dari sila kedua Pancasila. Apakah adik-adik masih ingat tentang cerita Taman Bermain yang Hilang? Ayo kita temukan pesan moral dalam teks tersebut. Nah, ini adalah cerita atau dongeng fabel yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Mari kita ingat kembali dengan cara menyimak bacaan berikut ini. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak pernah lagi bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa mereka susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Itu kata si Kupi adik-adik. Sambil berjalan perlahan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi sayang, sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi pun tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan.
Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kopi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Itu jelas ayah, adik-adik. Kopi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kopi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya untuk bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kopi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, ini tadi cerita tentang taman yang hilang, ya. Betapa Kopi di sini sangat sedih karena kehilangan tempat bermainnya dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya karena hutan bakaunya ditebangi oleh manusia, adik-adik, dijadikan bangunan. Padahal pohon bakau itu ya di pesisir pantai itu sangat berguna sekali, adik-adik. Karena dengan pohon bakau ini kita bisa memisahkan antara air laut yang asin dengan air tanah untuk yang kita konsumsi, adik-adik. Jadi bakau ini sangat bermanfaat. Dia juga bisa menahan gelombang atau ombak dari laut, adik-adik. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Dongeng ini ciptaan dari Santi Hendrieti. Nah, pesan moral apa ya dari cerita tadi? Nah, pesan moralnya manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya hutan bakau yang rusak bisa mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau itu mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak, ya ini adik-adik ya, bukan ombok ya. Tulisannya Kak Citra salah nih. Ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung ke pantai lagi. Jadi mari kita sebagai manusia tidak merusak sumber daya alam yang ada. Nah, dalam dongeng tadi atau cerita tadi ada sikap yang baik dan ada sikap yang tidak baik. Sikap yang baiknya apa? Oh, Kopi itu sangat menyayangi teman-temannya. Kopi juga sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Lah, sikap tidak baiknya apa dalam cerita tadi? Sikap tidak baiknya ya manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal. Manusia membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Akhirnya merusak sumber daya alam yang ada. Itu sikap yang tidak baik. Apakah adik-adik sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Coba adik-adik bisa tuliskan, buat diagram seperti ini tentang sikap yang baik dan yang tidak baik. Nah, di sini contoh sikap yang baik ya. Lalu bukan contoh itu berarti sikap yang tidak baik. Lalu ciri-cirinya apa, kesimpulannya apa. Nah, di sini Kak Citra tunjukkan sikap yang baik itu contohnya adalah selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Selalu menyapa dengan ramah tetangga kita atau orang lain. Menawarkan bantuan sesuai kemampuan kita, itu sikap yang baik. Nah, sikap yang tidak baik itu contohnya membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa dengan orang lain, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain, itu sikap yang tidak baik. Lalu ciri-cirinya apa? Ya bisa merugikan orang lain,
mampu mengendalikan diri ya, di sini tidak merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri, lalu bisa berpikir positif kalau sikap kita baik adik-adik. Nah, kesimpulannya apa? Sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain. Sikap baik itu sikap yang berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Itu kesimpulannya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.